Halo, saudara-saudaraku, dulur-dulurku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Pak D kali ini. Sesuai janji saya pada video yang kemarin, kali ini saya akan membuat tutorial pakan kelinci, yang mana kebutuhan pakan pada kelinci selama ini didominasi oleh rumput, yang juga kita ngarit dan peret jadi atau buatan pabrik. Kalau hanya gitu, kita akan ribet mana waktu untuk ngarit, dan kalau tidak, mana biaya yang tinggi untuk membeli pelet. Sedangkan biaya tertinggi untuk budidaya kelinci ada pada pakan. Nah, budidaya kelinci seenak, kenapa tidak? Dalam waktu 1 bulan saja, indukan sudah bisa melahirkan anakan 4, 6, 8, 10, bahkan ada yang 12 ekor anakan. Memang banyak yang harus kita ketahui masalah budidaya kelinci. Tetapi kali ini saya akan tekankan pada salah satu masalah yang paling dibutuhkan, yaitu pakan. Kita ingat, kebutuhan nutrisi kelinci beda-beda. Antara kelinci pertumbuhan, kelinci yang indukan, maupun kelinci yang menyusui. Sebagai contoh, kelinci pertumbuhan membutuhkan protein 16%, kelinci bunting membutuhkan protein 15%, sedangkan kelinci menyusui butuh protein kasarnya 17%. Tetapi kebutuhan hidup pokok untuk seekor kelinci hanya butuh 12% protein kasar, dan serat kasarnya 14, lemak kasarnya 2, energi metabolisnya 2100. Nah, dalam video kali ini pada channel Pak D ini gak usah neko-neko, gak usah ribet-ribet mikiri yang hal-hal seperti itu. Langsung pakan atau campuran pakan yang saya buat ini sudah mewakili itu semua. Jadi dari kelinci kecil sampai dewasa atau menyusui, ya pakai pakan ini aja. Buktinya kelinci punya saya ya sehat-sehat saja dan tetap bisa beranak. Oke, untuk persingkat waktu, kita lihat ampas yang di video kemarin dan langsung saya aplikasikan untuk membuat pakan kelinci saya. Mari kita ikuti. Oke, dulur-dulurku semuanya, peralatan maupun bahan yang kita butuhkan kali ini untuk membuat pakan kelinci adalah: pertama, gunting untuk memotong ini rumput gajah otot. Nah, bagi anda yang gak mempunyai rumput gajah otot seperti ini, bisa memakai hijauan yang lain, baik rumput maupun daun pisang maupun rumput-rumput yang lain. Terus ini katul atau dedak, hanya membutuhkan sekitar 1/4 kilo. Itu ini polar juga butuh 1/4 kilo saja. Jadi kalau katul kita satukan dengan polar menjadi 1/2 kilo untuk bahan campuran ampas nanti yang berkisar 2 kilo. Selanjutnya, tempat untuk mencampur pakan itu sendiri. Terus ini kain untuk mengambil ampas dari timba yang kemarin kita buat itu. Mari kita ambil. Ini caranya. Nah, ini hasil dari video yang kemarin. Nah, ternyata ampas masih dalam keadaan seger, putih. Air daripada EM-nya sudah terserap. Maka kita ambil sekarang. Ini kain kita bisa beli untuk kain pemeras ampas tahu di toko, 1 meternya sekitar 12.000. Setelah masuk dalam timba, kita ambil ampas yang kemarin
kita kasih EM itu. Saya untuk kebutuhan 40 kelinci untuk makan 2 kali pagi sama malam, saya butuh 20 satu kali masang 20 genggam. 2 3 4 5 19 20 genggam. Kalau ditimbang tempo hari saya pernah nimbang itu sekitar 2 kilo ampas. Nah, setelah kita ambil, kita mampatkan lagi, kita rapatkan lagi ampas ini gini aja. Nah, nggak usah dikasih EM lagi. Setelah itu kita tutup lagi, terus ampas ini karena masih mengandung banyak air akan kita injak atau kita peras. Kita boleh memeras begini, boleh pakai dongkrak yang kayak kemarin, tapi lebih efektifnya biasanya, nah ini airnya masih banyak sih. Ini biasanya saya injak aja biar cepat. Karena jumlahnya sedikit, maka cukup saya injak-injak begini. Nah, itu airnya masih banyak. Kenapa kok airnya ini dibuang lagi? Karena untuk memperoleh hasil yang pro, alias kadar airnya tidak banyak-banyak untuk makan kelincinya nanti. Nah, kita injak sampai airnya habis. Terus memang kalau sudah meras yang kedua kayak gini, seyuktanya lebih enak pakai dongkrak yang kemarin itu. Karena ini hanya contoh, maka untuk mempercepat waktu saya injak aja. Nah, setelah kayak gini, kita tuangkan ampas ini ke dalam wadah. Nah, tuangkan ampasnya. Nah, kayak gini ya. Setelah itu kita cairkan ampas ini biar nggak ngumpul, biar nggak mengkristal. Setelah itu berikutnya yang polar sama katul tadi kita masukkan, nah, kita campur lagi. Kenapa kok ada katul sama polar? Untuk menggenapi kekurangan nutrisi yang ada pada ampas tahu. Nah, dengan ini aja kelinci sudah sehat, beranak, sudah cukup lah. Baik yang kelinci kecil maupun kelinci dewasa menyusui itu sudah terwakili oleh rangsum ini. Nah, setelah campuran antara katul, ampas, dan polar, jadinya kayak ini. Loh, ini sudah pro kan? Ini sudah mawur pro. Berikutnya ini rumput otot ini kita potong-potong. Kalau kita punya chopper, pakai chopper lebih cepat. Karena hanya kebutuhan sedikit, maka cukup seakan saya gunting-gunting saja seperti ini. Nah, gunting-gunting ini, gunting terus. Inilah dulur-dulur penampakan rumput otot yang sudah diketok-ketok. Nah, sekarang kita campur dengan ampas, dengan polar tadi, dengan katulnya.
Nah, ini jadinya kita melihat aja kayak yang enak sekali. Makanya kelinci-kelinci saya doyan makan ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Bagus sekali ini loh, genep nutrisinya. Selanjutnya kita akan menuju TKP. Ini teman-teman, saatnya memberi makan kelinci. Ini hasilnya yang tadi kita cobakan ke sini. Ini, nah, ini red, black red. Nih. Loh, nih dia lahap makan ini. Nah, dan terus selanjutnya setelah yang red black ini kita kasih, sekarang yang gligon. Ini kelinci saya yang gligon. Yuk, nah ini yang gligon ini, atau kelinci kampung. Lanjutnya gligon lagi nih. Yuk gligon lagi. Terus lanjutnya kita ke kandang yang ini. Ini yang blue red, jenisnya red, yang blue otter. Nih, nah, yang blue otter ini goyang sekali. Terus selanjutnya ini anakan dari blue ini. Ini 3 anakan, menunjukkan bahwa dari anakan sampai yang besar pun itu rebutan makan ampas. Terus ini, nah, sirip kribo. Nah ini, yuk nih makannya nih. Dan kotorannya gak bau, saudara-saudara. Kotorannya kering nih. Ini kotorannya kelinci itu kering. Dia tidak bau karena apa? Di ampas yang kemarin kan sudah ada mikroorganismenya. Nah ini nggak bau. Tuh, ini kotorannya. Dia tidak bau. Makanya di kandang yang sempit ini saya berani untuk merekomendasikan makan ampas dan pelihara kelinci. Nah, ini saudara. Ini goyang sekali. Sudah sebentar. Yuk. Nah ini. Jenis rek. Terus ini yang albino. Rek albino. Ini rek albino. Nah ini rek albino. Goyang juga. Ini blue solid. Nah, ini blue solid saudara, jenisnya red. Goyang sekali ini. Beginilah telur-telur rakyat. Ini buktinya bahwa ampas tahu dengan rumput ogot, dengan ampas dan ampas sama polar tadi mencukupi nutrisi gizi saya. Ini kotorannya numpuk nih saudara, tapi kering. Numpuk, nggak bau, tidak berbau, tidak berbau kotorannya. Numpuk ya. Nah, saya kira cukup segini saja video kali ini untuk pakan ampas tahu sebagai bahan dasar untuk pakan kelinci, dan nantinya video-video yang lain untuk bahannya tetap sama, berjalan dasar ampas tahu,
video dari Pak D Channel berikutnya, saya akan mencoba untuk membuat atau memperbanyak EM mikroorganisme dari 1 liter bisa jadi 25 liter. Kenapa begitu? Karena EM sangat dibutuhkan dalam dunia peternakan, salah satunya untuk menghilangkan atau mengurangi bau daripada kotoran ternak yang kita pelihara. Sekian dulu dari Pak D Channel, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.